kita semua. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini dengan tema 7 kepemimpinan dan subtema 1 pemimpin di sekitarku. Ayo anak ibu semangat ya untuk belajar dan menyimak video pembelajarannya. Pidato adalah penyampaian uraian secara lisan tentang suatu hal di depan umum atau orang banyak atau massa. Pidato biasanya dilakukan dalam acara-acara resmi, seremonial, dan pertemuan-pertemuan ilmiah. Konsep pidato. Konsep pidato terdiri dari tema, pembicara, pendengar, tempat, urutan isi pidato. Pubertas adalah masa peralihan anak-anak ke masa remaja, baik laki-laki dan perempuan, yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Ada 2 jenis perubahan pada masa pubertas, yaitu perubahan primer atau psikis dan perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik. Tanda-tanda perubahan primer pada anak laki-laki pubertas, yaitu yang pertama, mulai diproduksinya sel sperma atau sel kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua, mengalami mimpi basah. Sedangkan tanda-tanda perubahan sekunder pada anak laki-laki pubertas yaitu tumbuh kumis dan suara menjadi berat, dada menjadi lebih bidang, tumbuh jakun, dan otot-otot menjadi lebih kuat. Nah, sekarang kita perhatikan tanda-tanda primer perempuan yang pubertas. Yang pertama, tanda-tandanya adalah mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Yang kedua, mengalami menstruasi atau haid. Tanda-tanda perubahan sekunder pada anak perempuan yang pubertas, yaitu yang pertama, pinggul menjadi lebih lebar dan suara melengking. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, kulit menjadi lebih halus. Dan yang keempat, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelamin. Apakah fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara? Yaitu yang pertama, sebagai penentu arah dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi tuntutan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Yang ketiga, sebagai simbol pemersatu kebanggaan bangsa. Yang keempat, sebagai dasar negara. Dan yang kelima, sebagai acuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita lihat nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, kita lihat tentang ASEAN. ASEAN itu pertama sekali didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Apakah tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok? Yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, alam, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima adalah memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional, internasional yang sudah ada. Nah, kita lihat apa saja sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN. Nah, yang pertama adalah sumbangsih Indonesia yaitu berperan memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama dan keamanan maritim.
Yang ketiga, sebagai pendorong upaya kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent extremisme. Yang keempat, tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang kelima, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang keenam, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa tsunami. Yang ketujuh, koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Dan yang kedelapan, Indonesia juga pernah mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Nah, apa itu KEA? KEA itu adalah singkatan dari Komunitas Ekonomi ASEAN. Nah, KEA ini merupakan perwujudan integrasi ekonomi ASEAN. Nah, wujud integrasi ekonomi itu antara lain tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi, pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Nah, kita lihat bentuk-bentuk kerjasama KEA di bidang ekonomi antara lain membuka pusat promosi ASEAN di Jepang. Sektor yang dipromosikannya yaitu perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kemudian KEA juga bekerja sama di bidang ekonomi dalam hal sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Nah, kita lihat apa saja peranan Indonesia di bidang politik ASEAN. Nah, yang pertama, Indonesia mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsul. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. 6. Ikut bekerja sama menanggulangi nakza di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ikut terlihat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Karena Ibu lihat kembali unsur-unsur pokok dalam pidato. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama itu adalah salam pembuka. Yang kedua adalah pendahuluan. Yang ketiga, isi atau inti pidato. Yang keempat, penutup. Dan yang kelima itu adalah salam penutup. Nah, pada masa pubertas di usia kamu seperti saat ini ya. Nah, anak ibu yang di kelas 6 sekarang ini adalah masa kamu di mana mengalami masa pubertas. Kamu akan beralih dari masa anak-anak menuju masa remaja. Nah, ini saatnya anak ibu di kelas 6 ya. Jadi pubertas itu kalau anak laki-laki itu biasanya lebih cepat, anak perempuan lebih cepat dan anak laki-laki lebih lambat. Nah, pubertas pada masa kamu sekarang ini itu kamu akan mengalami ketidakstabilan emosi. Ya. Nah, beberapa hal yang harus kamu perhatikan dan kamu lakukan untuk menghadapi masa pubertas yaitu yang pertama, kamu harus bersikap tenang dan tetap percaya diri. Yang kedua, kamu harus jujur dan terbuka kepada orang yang kalian percayai, misalnya orang tua ya. Jadi anak ibu harapkan selalu terbuka dan jujur tentang hal yang kamu alami di masa pubertas ini kepada orang tua kamu atau orang di sekitar kamu yang kamu anggap lebih dekat. Ya, ketika ada perasaan tidak enak, tidak nyaman, silakan dibicarakan dengan orang yang kamu percaya, terutama orang tua. Nah, yang ketiga yang kamu lakukan adalah selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan alat reproduksi. Ya, nah ibu ya. Nah, kita kembali kepada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, bagaimana penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya yang pertama, menjalankan agama dan tetap memperhatikan kondisi di sekitar. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Kemudian saling bekerja sama antar umat beragama, bekerja bakti antar sesama umat beragama, dan yang terakhir yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah tidak memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama tertentu. Nah, sila kedua dalam Pancasila itu mengandung pengertian bahwa
Bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan, yaitu memiliki persamaan derajat, hak, kewajiban, kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, pada saat ini Ibu akan memberi kamu tugas tema 7 subtema 1. Tadi sudah Ibu jelaskan di depan, itu adalah makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Tugas kamu adalah tuliskanlah 10 penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kamu tulis di buku latihan tema, kemudian difoto dan dikirimkan kepada ibu guru. Itu paling lama terakhir sekali pada tanggal 16 Januari 2021. Tugasnya sudah dikirimkan kepada ibu guru masing-masing ya. Jangan lupa. Nah, itu tadi tentang tugas tema. Silakan anak ibu dengan semangat mengerjakan dan mengirimkan tepat waktu. Nah, kita lihat tentang interval nada. Apa itu interval nada? Yaitu jarak antara satu nada dengan nada lain. Interval nada itu ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai setengah. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tangga nada anak ibu ya. Tangga nada diatonik adalah rangkaian 8 buah dalam satu oktav yang mempunyai susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonik dibagi dalam 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonik mayor adalah tangga nada diatonik yang disusun nada-nadanya, yaitu yang berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonik mayor itu yang pertama, lagunya bersifat yang gembira, atau yang kedua itu bersemangat. Nah, kita lihat contoh lagu bertangga nada diatonik mayor, misalnya lagu Gundul Pacul, Kampuang nan Jawa di Mato, Ampar-ampar pisang, dan Manuk dadali. Tangga nada diatonik minor harmonis adalah tangga nada diatonik minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, lagunya bersifat sedih, kemudian lagu kurang bersemangat, melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dari nada 3 atau mi dan diakhiri nada ke-6 atau la. Demikianlah pembelajaran kita kali ini anak ibu. Ibu harapkan kamu dapat menyimak kembali videonya jika kurang mengerti, dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah ibu sebutkan tadi pada video yang telah ibu tayangkan. Semoga anak ibu tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dengan mengikuti berbagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semangat! Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.